Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi praharang. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau tinggi-tinggi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau ini cerita, ini ampun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu es perpal perempuan, wong amen jagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak kalah. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Neng pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu kan? Ngerawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, "Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak." Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beres sing terlambat kan, sampean ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa.
Misalnya kiai drengki-drengkinan. Mosok kiai drengkinan mbek bakul bakso kan gak. Bakul bakso drengki-drengkinane mbek bakul. Orang malah mbek bakul es rukun. Ndak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo kuatir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim nulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Lha kok saiki. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong dobar wis gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kulon biasa lama-lama teng kulon mereka ngumbal be anak kulon. Enggak, nggih biasa ana mobil direm kes mung ke bareng kulon. Kak lagi ben kes. Kulon betul mobil, nah udah mau muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya bergeremeng-geremeng ngelas yang berduri. Orang terus ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, ya mau grudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisih pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir podo ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisih yo ngelu sithik-sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor murtad. Mungkin teng pondok kula rata rego ajaran. Gua ada sing kiai tanglet kula, Gus kok mboten mlebu ajaran iki pondok jeneng. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko.
Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulane kalau boleh baca cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene to. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh priya. Wong wong imami dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah kemproh. Wara ini sing piye kotak ta piye ta ngene sing piye. Kok model polisi diseketas. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang merokokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita ini tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua, tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Sayyid Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan ini. Yabna ammi, al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepa? Nepa. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah, ben sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura, Badoan, ono terkenal daerah. Oh daerah kono wah medhit kabeh. Nah, kawin Sunda, wah wani wong lanang kan tiap daerah deh. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora ju. Tenang. Walhasil akhirnya Sayyid Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulane Sayyid Husain terkenal Sayyid sing brengkel. Mulane kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain niku rata-rata brengkel-brengkel.
Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pas dimuti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Nanti sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Jika orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benedek itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa ya mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola. Yang ora jelas ya napa? Idola. Wah, kira sahabat macam-macam. Jale madung idolakno sahabat topo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno topo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin dah kebet-beda. Mungkin dah kemana sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, bukan ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Carane ono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ono sing waswas, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing santai. Ono sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah laknat kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh tak Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik kaya slepang ora males. Malah dungo.
Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Kiai Sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Hussein sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton benderanya Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Hussein. Nah sampai idola kan buatan Hussein. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Gerwapan didik, napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah dhewe partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kerja. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal.